Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Pada dulu, hormat gerak. Gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbir zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua ambil absennya dulu ya. Nama berapa sekarang? 20. Nah. Alan? Aulia? Tadi Bu. Andreas? Pagi, Bu. Memulai pembelajaran, silakan buka surat Al-A'raf ayat 54. Disimak kawannya baca ya. Ayo Mer, kita baca Mer. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau melakukan SBG. Nama SBG-nya itu tepuk fokus. Jadi semuanya keluarkan satu penanya di atas meja dulu. Bilang clap. Ya, clap. Sesuai itu. Nah, kalau ibu bilang pen, rebutan siapa dulu langsung ambil pena yang di atas meja. Oke? Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Kesepakatan kita tidak ada yang menggunakan HP ya, kecuali nanti pas saat pembelajaran. Kemudian coba lihat apa yang ada pada gambar ini. Ini gambar anak apa nih? Anak kecil. Ini artinya apa beda keduanya? Yang berdua kerja, yang berdua sekolah. Yang satu kerja, yang satu lagi yang duanya sekolah. Bajunya beda apa lagi? Nasib, ya. Ya. Jadi nasib itu apa nasib itu? Hah? Nasib, takdir. Tanya Ibu, nasib dan takdir apakah itu sama? Beda. Apa bedanya? Kalau takdir itu memang mudah ditentukan, kalau nasib bisa kita mengubahnya sedikit-sedikit. Nasib itu bisa kita gapai kalau ada usaha. Kalau takdir itu ketetapan. Nah, iman kepada qadar dan qadar itu rukun iman yang keberapa? 6. Rukun iman yang ke-6. Pertama, iman kepada Allah.
Keempat, iman kepada. Kelima, iman kepada. Keenam, iman kepada qada dan. Berarti masih ingat semua ada sebuah kisah Nabi Ayub. Siapa yang masih ingat kisah Nabi Ayub? Nah, ya yang dilanda bencana. Mana lihat kisah Nabi Ayub? Yang dikasih cobaan itu lah. Iya. Jadi kasih cobaan apa nih? Tidak istri. Apa lagi? Ah, bangkrut. Kalau bahasa sekarang bangkrut. Terus apa lagi? Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub atas segala cobaan yang diberikan? Jatuh, ketimpa tangga, ya tak? Tapi Nabi Ayub tidak menyalahkan atas takdir yang dia terima. Nah, dia tetap bersabar, tetap berdoa. Sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita. Kenapa apapun yang membuat kita jatuh, kita harus tetap memiliki semangat baru. Kita harus tetap bersabar dan mencoba lagi dan lagi, jalan. Nah, jangan jadikan umpamanya suatu kegagalan itu malah menjadi tolak ukur kita untuk malas, dan malas kita merubah nasib. Nah, kata Allah tidak akan berubah suatu kaum kalau bukan kaum itu yang berubah nasibnya sendiri. Bersama yang tua kemudian sampai saya kami ini berbiasa logat keberpihakan kami bisa kumpul inisiatif yang masih belia. Kami akan bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan orang di stasiun kereta api selama beberapa tahun. Kemudian kami bekerja sebagai operator telegraf sampai akhirnya dia menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Saat usia kami 32 tahun, kemudian tidak ada 35 ketika malam tahun, karena dia berhasil menciptakan program bagi pijar yang mengubah wajah dunia untuk selamanya. Ibunya meninggal beberapa tahun kemudian. Pada suatu hari di rumah, kami melihat bagaimana keluarganya. Saat kemudian, dia menemukan kertas surat di mana belum keluar kalimat belajar bermeja. Yang membuka dan membaca isinya. Putra Anda sangat bodoh. Kamu tidak mengizinkan anak Anda ke sekolah lagi. Tidak boleh putus asa. Harus kita itu berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita ingin merubah sesuatu, harus ada usaha, harus ada pembelajaran agama, dan harus kita bersandar kepada Allah. Ya, melakukan wisis. Nah, ibu kirim linknya. Ayo kita mulai tes wisis. Sekarang kita mulai masuk pada kegiatan pembelajarannya. Nanti silakan duduk dengan 3 kelompok. Ibu bagi kamu kelompok dengan sesuai dengan gaya belajarnya. Ada 3 kelompok. Pertama yaitu kelompok audio. Nah, kelompok audio ini dia mendengarkan dari ceramah. Nanti ibu kirim linknya. Silakan kamu dengarkan. Kamu kerjakan nanti di kertas LKPD yang ibu bagikan. Kamu buat apa yang disampaikan dalam ceramah tersebut. Nah, untuk kelompok 2 yang visual itu ibu memberikan link video kamu tonton. Nah, dari link video itu boleh kamu buat peta konsep. Kemudian nanti peta konsep itu bisa juga atau dibuat dalam bentuk PowerPoint atau poster yang bisa di siswa yang kinestetik. Ini gaya belajar kinestetik. Nah, di sini boleh bermain perannya, nanti langsung kamu contohkan di depan atau kamu buat videonya dulu. Nanti sama-sama kita lihat penampilannya. Ya. Nah, kelompok 1.
Seperti wayang yang dibelokkan ke kiri dan ke kanan, seperti pohon kayu yang dihembus angin, tidak ada daya, tidak ada upaya lakukan. Walau kekuatan, kalau ia tidak bertindak, tidak ada saatnya kita musai itu musai ya atau musai. Bisa nggak ini sekalian dia kamu buat waktu yang di sini atau di dalam buat ini? Dali, mantap makannya kami. Sama kan ada bagaimana kita menyikapi hati itu salah sambil dari hubungan ikhtiar tawakal nanti dia aja kita pasang ini tentang takdir mubram dan mu'alaf ini gimana pembagiannya. Terus ada contohnya tuh. Nah, kalau kodra ini kan yang pada di sini ketentuan ketetapan Allah. Mereka siapa jadi istilahnya? Sampai Aulia kan megang, ini dari belakang. Terus jadi Rizky, terus akan saya hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kata adalah ketentuan mutlak yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa merubah ketentuannya, seperti kehidupan alam semesta beserta isinya, adanya jenis kelamin atau gender, adanya maut atau kematian, dan terjadinya kiamat. Sedangkan kata tersendiri Macam-macam takdir, satu takdir mutlak adalah takdir yang diterima makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contoh jenis kelamin, warna kulit, mati, kiamat. Dua, takdir mu'alaf. Takdir yang dapat berubah sesuai ikhtiar seperti miskin, sehat, dan lain-lain. Berarti untuk kelompok 3 itu besok kita lihat dari penampilan videonya. Terus berusaha dan berdoa. Buat apa repot-repot? Nilaiku sudah cukup bagus dan orang tuaku bisa mengirimku kuliah di mana saja. Saja nak, Papa yakin kamu bisa. Terima kasih ya Pak, insya Allah aku tidak akan menyerah. Aku yakin dan dengan usaha dan terus berdoa, aku bisa. Rizky, kamu sudah belajar untuk ujian besok? Tenang aja. Ibu ulas sedikit. Tadi sudah, berarti kita udah paham ya. Qada dan qadar itu berbeda, berubah. Kalau qadar itu adalah takdir yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu dia ada dua lagi. Perspektif manusia, apa yang kita alami itu buruk. Padahal setelah itu, pada masa Rasulullah, ada seorang badui itu datang menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda. Nah, setelah itu ia turun dari kudanya dan langsung menghadap dan menemui Rasulullah tanpa mengikat kudanya. Kira kuda itu kalau nggak diikat kabur nggak? Cukup nggak dengan kita bertawakal kepada Allah? Enggak. Di bulan hari ini, siapa yang bisa bacakan? Ilham. ibarat rencana dan qadar itu perbuatan. Qadar atau takdir dibagi dua. Kesimpulan,
Oh, Bu. Ijrah. Takdir adalah mutlak urusan Allah. Namun jika manusia tidak berdoa, makanya takdir akan seperti itu saja. Sedangkan jika berdoa, maka hidupnya akan dijalani dengan kemudahan dari Allah. Itu takdir yang bisa kita ubah. Nah, dalam pengalaman hidup Ananda, pernah nggak kita udah berusaha tapi hasilnya tidak seperti apa yang kita bayangkan? Nah, kalau seperti itu biasanya gimana perasaan kita? Sedih. Coba Aulia, pernah Aulia mengalaminya? Pernah, Bu. Apa yang Aulia lakukan? Pernah nggak Aulia menerapkan sikap tawakal dan ikhtiar dari pengalaman itu? Ada, Bu. Gimana? Belajar terus, Bu. Belajar terus. Nah, itu kita harus percaya dalam hidup pasti ada namanya kegagalan. Kita ditanyakan untuk mengenai pembelajaran takdir? Enggak. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.